bilang I love you dari dulu. Kalau saya bilang I love you, jawabannya cuma suami saya tidak pernah bilang I love you dari dulu. Kalau saya bilang I love you, jawabannya cuma dan diikuti oleh anak-anak perempuan. Kalau ibunya bilang I love you nak, mereka akan jawab Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana menasehati kepada anak yang sering menunda-nunda pekerjaan atau tugasnya? Tenang Bun, Bunda tidak sendiri. Ya, suami tidak bilang I love you pada istrinya, Bunda tidak sendiri di dunia ini. 90% laki-laki atau suami tidak bilang I love you sama istrinya. Jadi tenang Bun. Banyak temennya. Itu riset membuktikan, survei membuktikan. Hanya sedikit bapak-bapak laki-laki yang mengatakan I love you sama istri. Sedikit sekali. Itu orang laki-laki yang sudah belajar dan ya, mengikuti cara Rasulullah kalau dia muslim. Ya, sedikit banget. Ya. Karena lebih banyak bapak-bapak yang nggak belajar soalnya. Jadi Bun, itu kategori suami yang biasa aja. Ya, jadi nggak usah terlalu sedih gara-gara itu. Ya. Kemudian, ya, ada pun dia bilang, Nah, itu kan laki-laki tadi saya dari awal udah bilang kan, ngomongnya kan sedikit. Nah, untuk itu ya Bunda juga nggak usah ngumbar-ngumbar I love you nggak usah juga ngumbar. Nggak usah. Kalau Bunda, ya nggak seneng kalau dijawabnya gitu. Tapi kalau Bunda senang juga dijawabnya dan tahu bahwa emang dia tahu bahwa oh itulah laki-laki ya, oke nggak apa-apa. Tapi kalau Bunda dengan mengatakan I love you terus dia jawab terus Bunda tersinggung, ya berhentilah ngomong gitu. Nggak usah. Ya, bicara saja aku mencintai suamiku ya Allah. Bilang lagi sama Allah, karena Engkau ya Allah. Udah itu aja. Ya, tapi kalau Bunda merasa bahwa nggak apa-apa, saya senang ngomong I love you. Biarin dia bilang, udah tahu aku bahwa dia laki banget. Sebetulnya laki-laki suka kok. It's okay. Lanjutkan. Ya. Anak perempuan gimana? Karena anak perempuan menganggap kita lebay kalau kita ngomong kayak gitu terus-terusan. Anak perempuan itu lebih seneng pas dia lagi ngomong lihat mukanya Bun. Itulah anak perempuan merasa ibunya cinta sama dia. Percuma juga kita bilang I love you, tapi isinya nyuruh melulu, isinya nasihat melulu, negur melulu. Ya. Dalam kita berkomunikasi, dalam kita berinteraksi pada keluarga, itu bukan hanya terus-terusan instruksi, ya, seperti tadi tuh nunda gitu ya. Kita ini coba deh pelajari kisahnya Rasulullah. Rasulullah itu dikit-dikit nggak dalil kok kemarinnya. Ngomong dulu sama istrinya senyum dulu, ngomong sama sahabatnya senyum dulu, bahkan bercanda-bercanda. Anak-anak juga bosan sama kita. Kalau pas ibunya ngomong, udah isinya instruksi terus, perintah terus, dalil terus. Inilah cara komunikasi. Saya bisa ngomong kayak gini karena coba pelajari lagi sirah Rasulullah yang beneran ya. Dari berbagai versi. Karena memang yang nomor satu diutamakan adalah akhlak kita. Ya, akhlak kasih sayang tadi. Senyum dulu. Ya. Kenapa sih dikit-dikit selalu tanya tugas? Nah, tugasmu dari kerjaan belum? Nah, PR-mu. Kenapa nggak sekali-kali tanya, nak tadi main apa nak? Siapa yang menang nak? Game online yang baru apa sih sekarang nak? Kenapa nggak ambil hatinya anak dengan begitu? Itu dulu. Baru nanti pertanyaan ke-10 baru tugasnya gimana nak? Iya pun tinggal dikit lagi, alhamdulillah. Udah gitu aja dulu, kenapa sih? Kan ada juga rentan waktu, ya kan? Kan gurunya juga bilang nggak apa-apa nak, nanti paling terakhir, paling lambat hari Rabu misalnya, tanggal sekian. Sudah anak-anak kan yang ngatur, biarkan dia ngatur. Ya, kita cuma kontrol aja, ingatkan ya, kalau misalnya kumpulinnya hari Rabu ya nak, misalnya Rabu itu tanggal berapa gitu kan, Rabu ya nak, udah gitu aja. Tapi ngomong itu juga jangan di awal-awal, nomor 10 itu ya, tanya dong apa yang dia senengin. Nah, ngapain nak? Main bu.
Oh, main apa? Game online Dota. Asik. Sama siapa? Sama Mas Kakung, Bu. Anak saya kan sering kayak gitu. Ya. Gimana skornya? Udah skornya berapa gitu? Kadang-kadang saya nggak ngerti juga permainan itu, tapi sok-sok tahu. Ya. Yang menang siapa? Dota nggak menang, Bu. Oh, apa itu? Apa itu? Itu bertim untuk kita perang-perangan. Oh, ya Allah. Aku ada teman baru, Bu. Gara-gara main Dota ini ada teman baru, Bu, di luar negeri, Bu. Oh, gitu. Siapa namanya? Ah, gitu. Baru nanti yang ke-10 ya. Setelah itu tanya lagi, udah makan belum, Nak? Mau makan apa nanti Ibu siapin, Nak? Baru nanti yang ke-10. Tugasnya gimana? Nah, coba deh diatur strateginya kayak gitu. Kalau mau anak ya dekat dengan kita. Ya. Sebagaimana Rasulullah juga begitu, kok. Senyum dulu sama cucunya, sama anaknya, sama sahabatnya, bercanda dulu sama istrinya. Kadang bercandanya juga lucu-lucuan itu. Ya, bercanda. Kalau kita dengar baca sirahnya tentang Aisyah, itu bercanda, main-main dulu. Ya, colek-colekan pipi dulu. Ya kan? Bahkan ada kisah itu, istri-istri para nabi kadang-kadang bercanda, lempar-lemparan tepung dulu. Tepung kue lempar-lempar. Nabi nggak keluarin dalil, senyum aja dulu, ketawa-ketawa. So, kalau kita betul-betul mau menjadikan Rasulullah dan keluarganya uswatun hasanah, ya kita belajar kembali ya. Belajar kembali yang seksama belajarnya, ya, sehingga apa? Sehingga kita bisa berinteraksi pada anak. Karena Rasulullah juga mengatakan bahwa sampaikan apa yang anakmu senangi, apa yang dia sukai. Karena kalau kita dikit-dikit dalil, dikit-dikit kita perintah, dikit-dikit kita peraturan, nanti kata Nabi, apakah engkau suka ya mereka mendustakan Allah dan Rasulnya? Gara-gara kita dikit-dikit ya perintah dia, dikit-dikit larang dia, dikit-dikit kasih nasihat dia, terus nanti mereka alergi pada Allah dengan Rasulnya, apa mau kita begitu? Nabi aja ingetin kita kayak gitu. Ya, jadi sekali lagi Bun, ya tenang, lihat apa sih yang anak sukai, ya kurang lebih seperti itu. Nah, tadi ya soal I love you ya Bun, Bunda tidak sendiri, oke? Okay? Suami saya aja kayak gitu tuh udah 30 tahun. Tapi tenang, kita nggak sendiri, oke? Okay? Karena memang suami saya masih biasa-biasa aja. Iya, tenang aja ya Bun. Oke, Bu Riri, kayaknya udah 11.15 ya?